Selamat malam, perkenalkan nama saya Cak Nur, sebagai moderator dalam podcast kelompok 8 malam ini. Malam ini saya tidak sendiri, karena ditemenin oleh pembicara hebat di antara kita, yaitu ada Cik Dana, Halo, selamat malam. lalu ada Jaki, Halo, malam Nur. lalu ada Yoga, Halo, selamat malam Cak Nur. lalu ada Dito, Halo, selamat malam. lalu ada Weda, Selamat malam, Cak Nur. dan yang terakhir ada Krishna. Halo, selamat malam Cak Nur. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai korupsi. Wah, pasti tidak asing dalam pikiran teman-teman sekalian. Kalau boleh saya tahu, kan korupsi itu udah ada sejak lahir atau sejak negara dikembangkan. Menurut kalian, apa sih itu definisi dari korupsi? Atau dari sudut pandang kalian deh, seperti kalian. Kita coba dari Cek Dana dulu. Menurut Anda, apa itu korupsi? Nah, di sini menurut persepsi saya, korupsi adalah sebuah tindakan seseorang yang secara keras melawan hukum atau melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Oke, jadi korupsi itu dapat merugikan negara. Yang dimaksud dari merugikan negara ini, contohnya kayak gimana ya? Atau bagaimana ya? Iya, Cak Nur, korupsi bisa merugikan negara karena bisa mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunkan investasi, meningkatkan kemiskinan, dan bahkan juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat. Oh, jadi korupsi benar-benar sangat merugikan negara sekali. Baik, terima kasih atas pendapatnya oleh Cek Dana. Sekarang kita beralih ke Jaki. Halo Jaki. Ya, halo Nur. Iya Jaki, bagaimana kabarnya? Sehat malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, bagus kalau begitu. Ya, tadi kan Cek Dana bilang kalau korupsi itu adalah tindakan melawan hukum dan dapat merugikan negara. Nah, kalau menurut Jaki ini, apa ada jawaban lain atau definisi korupsi tersebut di dalam benaknya Jaki atau apa gitu? Oke Nur, izin menjawab ya. Jadi sebenarnya jawaban menurut saya ini nggak terlalu jauh beda dari Dana. Jadi kalau menurut saya itu korupsi itu tindakan pejabat publik, baik itu politisi maupun pegawai negeri yang terlibat dalam tindakan menyalahgunakan kepercayaan publik, lalu dikuasai untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Nah itu jadi menurut saya itu seperti itu pendapat saya. Keuntungan sepihak. Tadi Jaki bilang keuntungan sepihak. Menurut Jaki keuntungan sepihak itu kayak gimana ya? Nah, jadi keuntungan sepihak di sini yang dimaksud itu keuntungan yang ditujukan kepada perorangan atau golongan tertentu yang mana itu tuh bisa merugikan pihak lain demi untuk kepentingan pribadinya sendiri. Nah, itu Nur. Yang dimaksud dari keuntungan sepihak. Oke, jadi saya dapat poin ini bahwa korupsi itu intinya merugikan banyak pihak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi lalu kita beralih ke Yoga. Selamat malam Yoga. Ya benar. Selamat malam Cak Nur. Menurut Yoga, kan satu selama COVID-19 ini ada satu yang baru-baru ini yaitu Menteri Sosial, yaitu Menteri oleh Bapak JB. Korupsi adalah dana bansos COVID-19. Menurut Yoga tersebut, bentuk korupsi apa yang dilakukan oleh Bapak JB tersebut sehingga sangat merugikan negara di masa pandemi sekarang ini? Baik, izin menjawab. Menurut saya, Ya. kasus JB tersebut masuk ke dalam bentuk suap, menyuap, atau penggelapan uang. Kenapa? Karena dia tidak amanah. Bukannya uangnya untuk masyarakat,
yang seharusnya menerima dana aliran uang tersebut, tetapi si JB ini menggunakan dengan sewenang-wenangnya tanpa memikirkan kondisi negara saat itu. Begitu, Cak Nur. Jadi poin yang saya tangkap di sini adalah CCTV ini termasuk dalam bentuk korupsi, suap menyuap dan tidak amanah dalam memegang jabatan yang mulia. Lalu menurut Yoga, faktor pemicu apa yang terjadi dalam penggelapan atau korupsi yang dilakukan oleh Bapak JP ini? Kalau untuk faktor pemicunya ini, bisa jadi karena yang tadi sudah dibilang oleh Gek Dana. Yaitu bisa jadi si JB ini melakukannya untuk memperkaya diri, Cak. Karena dia jabatannya adalah menteri. Menurut saya, tidak elok dilakukan, apalagi dia masih dalam jabatan yang dipilih oleh presiden. Oke, jadi bisa saya simpulkan bahwa faktor pemicunya ini bisa seperti karena ada hatusan atau ada hatusan dari diri sendiri atau orang lain, atau bahkan karena ingin memperkaya diri sepihak. Baiklah, terima kasih Yoga atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali, Cak Nur. Kita masih ada pembahasan yaitu mengenai dampak masif atau apa aja sih dampak dari korupsi yang dilakukan oleh JB. Sekarang kita ke Diko. Halo, selamat malam Diko. Selamat malam, Cak Nur. Oke Diko, kalau kita bisa mikir, itu kerugian atas yang dilakukan oleh si Bapak JB itu bisa merugikan negara. Lalu menurut Diko ini apa aja sih dampak atau dampak-dampak yang bisa disebabkan oleh si Bapak JB ini sampai rumornya bisa jadi dihukum mati? Baik, Cak Nur. Kalau menurut saya, dampak yang dilakukan oleh JB ini adalah yang pertama, yaitu dapat menurunkan keuangan negara. Hal itu dikarenakan si JB ini melakukannya di masa negara Indonesia ini masih belum stabil atau cenderung mengalami penurunan ekonomi yang dikarenakan dampak dari COVID-19. Lalu, dampak yang kedua, itu akan terjadinya trust issue kepada para politisi atau pejabat publik. Masyarakat akan takut atau tidak percaya lagi kepada para politisi karena udah terlalu sering korupsi dan semakin tidak bisa dipercaya. Masyarakat yang seharusnya diayomi dan diperlakukan dengan baik oleh negaranya dan tidak diperlakukan semena-mena, tapi malah justru diperlakukan dengan buruk oleh oknum politisi dengan mengkorupsi dana bantuan sosial yang seharusnya dibagikan kepada para masyarakat pada masa sulit seperti ini. Maka dari itu, menurut saya hukuman yang seharusnya sesuai untuk pelaku korupsi di masa pandemi seperti ini, yaitu hukuman mati, agar ada efek jera bagi para pelakunya. Gitu, Cak Nur. Oke, jadi poin yang bisa saya simpulkan di sini adalah bahwa kepercayaan masyarakat itu sangat penting. Baik, terima kasih atas waktunya Diko. Terima kasih kembali, Cak Nur. Sekarang kita berbincang ke Weda. Selamat malam Weda. Selamat malam, Cak Nur. Weda, ketika Weda tahu tentang kasus korupsi dana bansos oleh Bapak JB, menurut Weda nih, apa ada upaya atau upaya pencegahan yang mesti dilakukan oleh negara terhadap seseorang yang korupsi itu? Menurut saya sendiri, upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah atau langkah yang harus diambil adalah negara menerapkan sanksi yang berat untuk setiap orang yang secara melawan hukum, melainkan perbuatan memperkaya diri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itu juga termasuk dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang yang mengatakan bahwa para koruptor seharusnya dihukum penjara seumur hidup atau hukuman mati. Baik, terima kasih ya Weda atas pemahaman dan wawasannya mengenai upaya pencegahan yang tersebut. Baik, terima kasih Cak Nur. Sekarang kita beralih ke Salia. Malam Salia. Malam, Cak Nur.
Iya malam, jadi ini saya moderator akan bertanya pada kalian mengenai pemberantasan atau penegakan hukum. Jadi dasar hukum apa yang mengatakan bahwa terdapat pemberantasan dalam korupsi? Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut saya sendiri, pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan mengulangi korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, serta peran masyarakat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU 30 2002 pasal 1 butir 3. Jadi kalian menyebutkan bahwa di dalam UU 30 2002 pasal 1 yaitu berlakunya pemberantasan korupsi. Lalu menurut kalian sendiri apakah Presiden ada usulan untuk melakukan pemberantasan korupsi? Iya, Cak Nur. Ada bahkan Presiden di dalam UU nomor 5 tahun 2004 juga membahas untuk mempercepat pemberantasan korupsi itu tersebut. Oke, jadi Presiden intinya juga bahkan juga diatur dalam UU nomor 5 tahun 2004. Oke, baik, sekarang kita masuk dalam pertanyaan terakhir, yaitu kita ke Fisla. Malam Fisla. Siap, selamat malam Cak Nur. Oke, Fisla. Jadi menurut pendapat Fisla sendiri, apa saja pencegahan korupsi yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Contohnya mungkin aja seperti menjauhi korupsi atau Fisla ada jawaban sendiri. Izin menjawab nih Cak Nur. Kalau menurut saya pribadi, peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi yaitu melakukan tindakan preventif terhadap korupsi, seperti contohnya dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil, dan selain itu berpihak pada rakyat yang banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang adil yang tidak berpihak pada masyarakat. Seperti itu sih Cak Nur. Oke, lalu menurut Fisla, kenapa mahasiswa disebut agent of change? Kalau agent of change menurut saya sih mahasiswa dan mahasiswi sebagai generasi muda memiliki karakteristik yang intelektualitas, jiwa muda dan idealisme. Jadi dengan karakteristik tersebut, peran mahasiswa mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mengkritisi kebijakan-kebijakan koruptif. Baik, terima kasih atas waktunya Fisla. Siap, terima kasih kembali Cak Nur. Lalu kita ini ada segmen terakhir yaitu menyuarakan usulan atau baik setelah tibalah segmen akhir dari podcast malam ini yaitu menyuarakan slogan bersama. Di sini slogannya adalah hidup emang pedih, tapi korupsi bukanlah solusi. Ayo kita melalui korupsi bersama. Kita baca bareng-bareng. Oke. 1, 2, 3. Hidup Hidup memang pedih, tetapi korupsi bukanlah solusi. Ayo perangi korupsi bersama. Kita perangi korupsi bersama. Baiklah, terima kasih atas slogannya teman-teman sekalian, dan terima kasih udah berpartisipasi dalam podcast malam ini. Terima kasih kembali Cak Nur. Terima kasih kembali Cak Nur. Terima kasih Ya. dan selamat malam Cak Nur. Selamat malam Selamat semua. malam. Malam, Cak Nur. Malam. Malam. Selamat malam, saya Made Wastu Satya dengan NIM 118111883. Jadi menurut saya korupsi ialah tindakan mengambil hak milik negara atau orang lain secara finansial maupun non-finansial. Korupsi biasanya dilakukan oleh pejabat pemerintah maupun instansi lainnya. Dampak dari korupsi ini ialah menyebabkan menghambat pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM dari suatu negara. Maka dari itu sanksinya harus
bertegas demi membuat efek jerah bagi pelanggarnya, seperti contoh penjara 10 tahun. Sekian sih dari saya.